Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame-rame membahas tentang kasus akut kidney injury atau gagal ginjal akut yang dialami oleh banyak anak-anak karena obat batuk, batuk pilek ya, yang kandungannya salah satunya ada paracetamol. Saya ingin sedikit beropini tentang kasus ini ya. Jadi yang pertama yang ingin saya opinikan yaitu kita tentu saja sebagai orang tua khawatir, tapi kalau menurut saya nggak perlu khawatir terlalu berlebihan ya. Jadi kalau anak-anak, bapak ibu semuanya atau mbak-mbaknya ada yang sakit, selama ini kita pakai obat apa ya itu aja yang dipakai kan, namanya akut kidney injury artinya eh, kejadian ini akut dan itu berlangsung cepat. Kalau kita sudah pernah pakai obat tertentu dan itu aman untuk anak-anak kita, saya rasa nggak masalah ya. Jadi pakai aja obat-obat yang biasa bapak ibu atau adik-adik, mbak mas gunakan untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi saya sendiri yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tenang aja, nggak perlu khawatir yang berlebihan, waspada perlu tapi nggak perlu yang terlalu berlebihan, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ini karena beberapa waktu yang lalu kita atau bapak ibu juga membaca atau kawan-kawan juga membaca bahwa di Gambia ya ada produk paracetamol atau produk obat batuk yang menyebabkan beberapa anak mengalami gagal ginjal akut itu. Memang produknya tidak diproduksi di Indonesia ya, tidak disebarkan atau tidak diedarkan di Indonesia, tapi bahan bakunya kita tahu Indonesia tidak bisa memproduksi bahan baku sendiri, masih belum ya, banyak yang masih masih impor dari luar negeri, salah satunya dari India, dan itu produsen yang di Gambia itu juga dari India. Jadi ini mungkin perlu kewaspadaan atau kehati-hatian ya, bagi kita semua di sini, utamanya BPOM. Kita sudah punya BPOM dan kemarin rilis BPOM juga akan melakukan investigasi tentunya ya terkait dengan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol ini yang ada di produknya atau yang ada di pasaran ya. Artinya kita tunggu saja. Saya yakin teman-teman di BPOM juga sudah melakukan investigasi ini, dan tentu saja kalau di pemikiran pendek saya pastinya sebelum rilis ya, BPOM juga sudah melakukan uji tentunya, terus kemudian melakukan standar mutu kualitas dari sediaan sebelum diedarkan. Nah, mungkin dibuka aja di laporan ujinya apakah memang ada cemaran etilen glikol atau tidak, atau memang mungkin bisa ditelaah ulang kasus yang terjadi di Indonesia karena ini akut kidney injury. Saya rasa riwayat obat yang dikonsumsi oleh pasien yang mengalami itu bisa ditelusur gitu ya, dan itu nanti mungkin bisa menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi kira-kira benar nggak ada cemarannya. Dan yang pasti masyarakat butuh ditenangkan gitu ya saat ini. Jangankan masyarakat umum ya, di grup teman-teman apoteker juga rame membahas tentang ini. Jadi mari kita sama-sama mengedukasi masyarakat, minimal nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, jangan sampai nanti anak kita sakit, anak kita butuh obat malah kita nggak kasih gitu ya karena takut efek sampingnya. Waspada boleh tapi harus tetap tenang gitu ya. Kita tunggu aja investigasi dari BPOM, semoga cepat karena ini sekali lagi menurut saya akut kidney injury ini berlangsungnya cepat, dan tentu saja seharusnya bisa segera dituntaskan ya, bisa segera ditelusur dan kemudian tahu penyebabnya, serta minimal kalau saya rasa ada statement bahwa Indonesia produk-produk obat batuk pileknya itu tidak terkontaminasi etilen glikol ataupun dietilen glikol. Dan misalkan pun ada dari hasil temuan dari investigasi BPOM nanti
harapannya ya segera diumumkan dan biar masyarakat ini tenang dan para apoteker atau teman-teman yang ada di apotek juga tenang gitu ya, artinya tidak sampai menimbulkan gejolak di masyarakat gitu. Jadi itu saja, sekali lagi kalau saya pribadi nggak perlu panik, tetap tenang tapi juga harus waspada ya. Itu saja mungkin opini dari saya. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.